Cek 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 cek. Halo sobat anime, kita gas lagi dah lah Rafael. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi dia akan mencoba menyelesaikan ujian kedua untuk mendapatkan berkat dari master tua ini. Walaupun memang tidak terlihat tua, tapi wanita ini dia berasal dari jiwa seorang master yang telah hidup sejak zaman kuno. Namun sebelum melakukannya, Lee Seok-gi dia juga bertanya apakah semengerikan itukah di zaman kuno ketika Ace of Chaos bergejolak. Namun pertanyaan dari Lee Seok-gi membuat mereka pun mengatakan bukan cuma menakutkan dan juga mengerikan, tapi sangat amat menakutkan. Ungkap dari mereka yang membuat harimau tua ini dia pun membenarkannya. Karena di kala itu para makhluk itu mereka memiliki kekuatan yang unik. Bahkan bukan cuma kekuatannya saja, melainkan bentuknya juga aneh. Dan mengingatnya saja membuat mereka jadi gentar rasanya. Yang membuat Lee Seok-gi dia pun berpikir mungkin saja itu benar adanya, karena memang dia pernah melihat makhluk yang muncul dari Ace of Chaos sebelumnya. Mereka semua memang memiliki bentuk tidak seperti makhluk-makhluk yang memang berasal dari dunia Tian Xuan. Namun ya sudahlah, di sini Lee Seok-gi dan juga tidak ambil pusing dan ia kini mulai bersiap untuk menyelesaikan ujian keduanya. Yang membuat tante ini dia pun kini menyiapkan panggung untuk Lee Seok-gi. Dan kali ini Lee Seok-gi dia harus mengalahkan semuanya dan tidak membiarkan satu kelopak bunga pun jatuh. Jika tidak, maka Lee Seok-gi dia akan selamanya tinggal di tempat ini bersama dengan dirinya dan bercocok tanam di setiap malamnya. Pikir dari tante ini yang udah nggak sabar lagi dong. Sedangkan untuk Lee Seok-gi sendiri, dia pun melakukan sebuah persiapan. Dia menggunakan semua teknik berpedang miliknya dan juga domain kedua miliknya untuk dapat memastikan kalau dia akan memenangkan permainan ini. Karena saat ini dia juga harus menyelamatkan murid-muridnya. Dan benar saja, kini Lee Seok-gi dia pun menari-nari di udara sana, menghempaskan setiap kelopak bunga yang ada. Walaupun terlihat ada ribuan kelopak bunga yang harus dihentikan oleh Lee Seok-gi. Namun melihat ini semua membuat tante ini dia pun sungguh kagum dengan kecepatan yang dimiliki oleh Lee Seok-gi. Padahal Lee Seok-gi dia cuma ada di rank 6 puncak. Dan ucapan ini sungguh sangat wajar karena saat ini Lee Seok-gi dia dapat menghentikan semua kelopak bunga yang ada dan juga para burung-burung yang ada di tempat ujian ini. Dan benar saja, di sini tante ini dia pun merasa kalau Lee Seok-gi memang terlalu OP di dalam ujian kedua kali ini yang membuat jadi di sini tante ini dia pun memutuskan untuk menyelesaikan ujian ini dengan cepat. Sudah waktunya, cukuplah pikir dari tante ini. Dan karena dia kagum dengan Lee Seok-gi, dia juga memanggil Lee Seok-gi dengan sebutan Tuan. Tuan sudah cukup, ucap dari tante ini yang membuat harimau tua dia pun bingung lah. Kenapa jadi Tuan? Bahkan dia memanggilku cuma saudara. Apa-apaan wanita gila ini, pikir dari harimau tua. Namun melihat pesona Lee Seok-gi yang memang sangat luar biasa mempesona seperti ini, membuat tante ini dia pun benar-benar meleleh dong. Dan ia juga tidak lagi sabar ingin sekali mengaduk kue bersama dengan Lee Seok-gi. Di sini tante ini dia pun melanjutkan bicaranya, di mana dia mengatakan kepada Lee Seok-gi kalau Lee Seok-gi akan mengikuti ujian tahap ketiga, dan ujian tahap ketiga adalah figur manusia, di mana Lee Seok-gi hanya perlu mengikuti dan mulai mengaduk kue bersama dengan dirinya. Bahkan dirinya lah yang akan mengaduk dan akan membiarkan Lee Seok-gi. Ucap dari tante ini yang membuat harimau tua dia pun bingung. Kue? Mengaduk kue? Kue apaan? Pikir dari mereka berdua. Tapi nyatanya itu hanyalah sebuah kesalahan saja. Karena tante ini dia pun melamun dan salah membangun sesuatu. Tapi nyatanya di sini tante ini dia pun mengaku kalau dia udah salah. Yang dia bangun harusnya adalah sebuah arena pertandingan. Kenapa dia malah membangun kamar tidur? Pikir dari tante ini yang udah salah. Ucap dari dirinya sendiri yang terlihat panik. Tunggu dulu cuy, sebelum kita lanjutkan, di sini gua mau informasikan dulu nih. Soalnya ini sebenarnya part kali ini full dengan bercandaan. Cuman bercandanya ini lebih kayak bercanda. Jadi misalnya kalian ingin mendapatkan jokes yang lebih dalam, kalian bisa baca sendirilah. Kalau gue yang bacain nanti malah kena dolkun kayak kemarin. Waduh. Jadi ya mungkin. Jadi saran gue baca sendiri aja lah part kali ini, full dengan bercanda-bercanda lucu sebenarnya. Tapi gue nggak bisa bawainnya, takutnya kena dolkun. Aduh. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dan kini setelah beberapa saat, tante ini pada akhirnya dia pun menyelesaikan bangunan arenanya. Dan ia pun puas, akhirnya kagak salah lagi. Dimana tante ini dia juga meminta kepada Lee Seok-gi untuk naik ke atas arena. Dan dia akan menjelaskannya kepada Lee Seok-gi aturannya.
Dan setelah Liu Xiaoqi naik di sini, Liu Xiaoqi dia pun berpikir kalau sepertinya ia harus mengalahkan si tante ini di atas arena. Dan ternyata tebakan Liu Xiaoqi itu benar, karena ketika si tante ini mengatakan kalau Liu Xiaoqi hanya perlu menyingkirkan dirinya di atas arena ini, karena tempat ini dibangun di atas kekuatan miliknya, maka dengan cara menyingkirkannya barulah Liu Xiaoqi dapat keluar dari tempat ini. Dan inilah satu-satunya cara agar Liu Xiaoqi dapat keluar dari tempat ini, ucap dari tante itu. Namun mendengar itu semua, di sini Liu Xiaoqi dia pun merasa kalau ada yang salah. Harusnya ujian ketiga tidaklah seperti itu. Kenapa ujiannya jadi berubah di tengah-tengah? Pikir dari Liu Xiaoqi. Karena sebelumnya tante ini mengatakan kalau dia bisa mengirim Liu Xiaoqi keluar, lantas kenapa dia harus menyingkirkannya dulu? Pikir dari Liu Xiaoqi. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh harimau tua ini. Jika ujian tahap ketiga seperti ini, bukankah itu hanya akan membuat Liu Xiaoqi merasa bersalah menyingkirkan seseorang yang telah membantu dirinya? Pikir dari harimau tua. Tapi hal itu pun juga tidak dipedulikan oleh tante ini. Dia pun mengatakan jika saja Liu Xiaoqi mau keluar, maka Liu Xiaoqi harus mengalahkan dirinya. Dan tante ini dia juga terlihat sangat amat serius dan dia tidak terlihat sedang bercanda. Ungkap dari tante ini yang membuat Liu Xiaoqi dia pun sadar kalau tante ini memang terlihat sangat serius. Hanya saja ini semua sangat janggal karena ini tidak sesuai dengan langkah-langkah tradisional dalam sastra lukisan Tiongkok. Pikir dari Liu Xiaoqi. Karena Liu Xiaoqi dia menyadari ujian pertama adalah ujian hati Dao, dan ujian kedua adalah ujian kekuatan, dan harusnya ujian ketiga adalah ujian kepribadian. Lah kenapa malah jadi ujian baku hantam? Pikir dari Liu Xiaoqi. Ini nggak benar, ini nggak benar. Sedangkan untuk si tante, dia pun kembali meminta kepada Liu Xiaoqi untuk melakukannya dengan cepat. Bahkan dia juga menitipkan semua penerusnya yang ada di luar sana kepada Liu Xiaoqi untuk menjaganya. Namun hal mengejutkan pun muncul ketika Liu Xiaoqi memutuskan untuk menolaknya. Liu Xiaoqi mengatakan kalau tante ini adalah sosok penyelamat dirinya. Lantas bagaimana mungkin dia mengincar sosok yang telah menyelamatkan hidupnya? Ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat harimau tua dia pun panik dong. Jika saja Liu Xiaoqi tidak melakukannya, maka Liu Xiaoqi akan tertahan di tempat ini dong. Lantas bagaimana dengan murid-murid dari sekte Mo yang lainnya? Ucap dari harimau tua. Namun untuk Liu Xiaoqi dia pun mengabaikannya, yang membuat tante ini dia pun tertegun dengan jawaban dari Liu Xiaoqi. Dan dia pun kembali bertanya apakah Liu Xiaoqi serius? Ya, sambut dari Liu Xiaoqi dengan dinginnya, yang membuat si tante dia pun langsung lemas. Dimana dia mengatakan kalau Liu Xiaoqi telah lulus di dalam ujian kali ini, yang membuat harimau tua dia pun bingung. Lah, kok lulus? Kok jadi membingungkan? Ucap dari harimau tua. Namun untuk si tante dia pun memuji kepribadian yang dimiliki oleh Liu Xiaoqi, dan dia meminta kepada Liu Xiaoqi untuk mendekati dirinya karena dia ingin memberikan keberuntungannya kepada Liu Xiaoqi, yang membuat Liu Xiaoqi kini dia pun mendekati tante itu. Dan di sini kenapa Liu Xiaoqi dia dapat memutuskan untuk dapat menyerah? Karena Liu Xiaoqi dia pun tahu intisari dari ujian ketiga adalah menahan hawa nafsu. Di sini kenapa Liu Xiaoqi dapat memahami ujian dari si tante, karena Liu Xiaoqi dia pun memahami filosofi sastra melukis tradisi Tiongkok kuno yang bermakna jika terlalu kuat maka akan patah, dan jika terlalu sombong maka akan mudah untuk dapat runtuh. Dan untuk si tante, karena Liu Xiaoqi telah lulus di dalam ujian yang telah dia berikan, maka dia akan memberikan tekniknya kepada Liu Xiaoqi. Sembari memujinya, dia juga tidak menyangka kalau ternyata generasi muda memang cerdas dan kuat seperti ini. Dan untuk Liu Xiaoqi, tentunya dia pun menerima dengan senang hati. Tapi ketika Liu Xiaoqi ingin mengambilnya, lah si tante pun tidak melepaskan dari tangannya, yang membuat Liu Xiaoqi dia pun bingung. Lah, ini kenapa tidak dilepaskan? Pikir dari Liu Xiaoqi. Namun di sini Liu Xiaoqi dia pun kaget ketika si tante dia mengatakan kepada Liu Xiaoqi kalau sebenarnya tante ini tetap akan memberikan teknik ini kepada Liu Xiaoqi, walaupun Liu Xiaoqi tetap menyuju. Godaan dari tante ini yang membuat Liu Xiaoqi jadi panik dong ketika dia digoda oleh tante-tante berusia belasan ribu tahun. Namun di sini si tante ini dia juga mengatakan kepada Liu Xiaoqi untuk beristirahat sejenak karena melatih teknik ini tidaklah semudah itu. Setidaknya membutuhkan waktu selama beberapa hari sebelum memulai mempelajari teknik ini. Namun untuk Liu Xiaoqi dia tidak ingin membuang-buang waktu, dan dia langsung mencoba untuk dapat mempelajarinya. Dan ternyata ketika Liu Xiaoqi ingin menggunakannya, di sini sistem memberikan sebuah informasi kepada Liu Xiaoqi jika saja Liu Xiaoqi ingin menggunakan teknik ini maka dia harus membayar sebanyak 30 juta poin XP. Nah, cuma 30 juta. Pakailah, ucap dari Liu Xiaoqi, yang membuat kini Liu Xiaoqi dapat mempelajari teknik itu. Tapi Liu Xiaoqi dia hanya bisa mendapatkan level 1, dan jika ingin meningkatkannya maka Liu Xiaoqi membutuhkan 35 juta poin XP lagi, dan itu membuat mereka yang ada di luar sana tidak menyangka kalau ternyata Liu Xiaoqi dapat mempelajari teknik itu dengan sangat mudah.
Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa, ucap dari tante ini. Padahal Luciagi baru saja mempelajarinya. Bahkan untuk jenis sejati saja membutuhkan waktu selama 30 hari untuk dapat bisa mempelajari teknik ini, ucap dari tante itu, yang membuat harimau tua dia pun bertanya, 30 hari? Jenius. Masa iya? Ujar dari harimau tua. Iya, dia benar. Ini semua hanya bisa dilakukan oleh seorang jenis sejati. Karena jenis itu adalah aku, ujar dari tante itu, yang membuat harimau tua dia pun bingung. Ini maksudnya memuji diri sendiri kah? Ujar dari harimau tua. Sedangkan untuk Luciagi sendiri saat ini dia pun bukan cuma mempelajari satu level doang. Luciagi langsung di max-kannya dong. Walaupun Luciagi dia harus membayar puluhan juta poin XP. Dan di sini Luciagi dia pun langsung meningkatkannya ke level max, level 10, yang membuat Luciagi benar-benar memancarkan energi yang sangat luar biasa kuat, hingga membuat mereka pun kaget ketika Luciagi baru aja mendapatkan teknik itu langsung full dimentokkan. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Lin Han, dia pun cukup terkejut dengan apa yang dia lihat, karena dia melihat saat ini monster Ace of Chaos dia sedang menghadapi sosok yang benar-benar tidak terbatas. Karena saat ini jumlah player terus berdatangan, ribuan player datang terus-terusan gak habis-habis. Walaupun mereka semua telah disingkirkan, tapi muncul lagi yang tentunya hal itu mengejutkan bagi makhluk ini. Karena memang para player-player mereka dapat dikembalikan, disummon kembali ketika mereka telah disingkirkan, yang membuat makhluk ini jauh benar-benar kesal dengan ini semua karena manusia-manusia ini gak habis-habis. Apakah makhluk ini akan dapat dikalahkan oleh para player-player ini yang terus dapat respon? Waduh, kita bahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.